Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang bilangan bulat. Ini adalah materi yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Kalian silakan bisa download, kemudian print, atau kalian lihat di layar HP kalian. Kemudian kalian tulis di buku catatan matematika kalian. Jadi, untuk pelajaran matematika itu ada buku catatannya, atau kalian print juga tidak apa-apa, tetapi jangan sampai hilang. Karena kalau di print, besok akan dibukukan menjadi satu. Kemudian, materi bilangan bulat ini pertemuan pertama tanggal 17 Juli 2020. Silahkan setelah kalian catat semuanya atau kalian print, perhatikan video ini. Apabila ada catatan tambahan, kalian bisa tambahkan supaya kalian paham cara-cara atau langkah-langkah dalam menjawab latihan-latihan pada bilangan bulat. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat positif, dan negatif. Bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 atau dengan kata lain bilangan bulat positif. Jadi, bilangan asli itu sama dengan bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1, berarti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Titik 3 ini artinya itu tak hingga sampai berapapun. Yang penting itu adalah bilangan bulat yang positif. Kemudian, bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0 dan bilangan asli, yaitu dimulai dari 0. 0, 1, kenapa setelah 0, 1? Karena bilangan asli. Tadi bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai tak hingga. Artinya titik 3 ini adalah tidak terhingga. Kemudian, pada garis bilangan, letak bilangan bulat dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini adalah garis bilangannya. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih sampai berapapun bisa. Kalau sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, itu namanya bilangan bulat positif. Sedangkan ke sebelah kiri, semakin ke kiri, maka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini namanya bilangan bulat negatif. Kemudian 0. 0 masuk bilangan apa? Apakah bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? 0 tidak masuk bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan di atas, bilangan 1, 2, 3, 4, 5 disebut bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu disebut bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan 0. Ini 0, berarti bilangan bulat positif itu kanannya. Ini adalah bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat negatif terletak
di sebelah kiri 0. Kirinya 0, berarti negatif 1. Ini semuanya dinamakan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, ini, bilangan bulat negatif, dan 0. Itu adalah bilangan bulat. Sampai di sini paham ya? Kemudian contohnya. Contohnya, sebutkan 5 bilangan bulat yang terletak di sebelah kiri. Tadi sebelah kirinya, sebelah kiri 3, ini 3. Kirinya berarti 2, 1, 0, negatif 1, dan negatif 2. Sampai negatif 2 karena disuruh menyebutkannya 5. 5 bilangan yang terletak di sebelah kiri 3 adalah 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Kita masuk selanjutnya. Penjumlahan, pengurangan. Perkalian dan pembagiannya itu untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan belajar dulu penjumlahan dan pengurangannya terlebih dahulu. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contohnya, penjumlahan negatif 2 ditambah 5. Garis bilangan ini adalah garis bilangan, kalian buat seperti ini. Seperti halnya tadi, terdiri dari 0, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Pertama, negatif 2. Negatif 2, lihat negatif 2. Ternyata negatif 2 itu di sini. Dari 0 ke negatif 2. Oh, ini adalah negatif 2. Ditambah, ingat, kalau ditambah berarti tanda anak panahnya itu ke sebelah kanan. Dari negatif 2, tadi pertama negatif 2, dari 0 ke negatif 2, ditambah 5 ke kanan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hasilnya adalah 3. Sama dengan 3. Kemudian contoh yang berikutnya. Penjumlahan 7 ditambah negatif 3. 7 ditambah negatif 3. Ya, berarti kalau 7, kita lihat dulu dari 0. 0 ke 7. Dari 0 ke 7, ini adalah dari 0 ke 7. Ini adalah 7. Ditambah negatif 3. Tetapi karena di sini tadi dikatakan kalau ditambah atau dijumlah itu adalah ke kanan. Tetapi ini ada negatifnya. Dalam perkalian, rumus perkalian itu, kalau positif dikalikan, kali itu bisa titik. Positif kalikan positif sama dengan positif. Negatif dikalikan negatif sama dengan positif. Positif dikalikan negatif hasilnya negatif. Dan negatif dikalikan positif hasilnya negatif. Ini penting sekali, sampai kapanpun ini akan dipakai. Sampai kapanpun. Dari SD pun dipakai, SMP, SMA, pokoknya sampai kapanpun ini dipakai. Kita jabarkan dulu. Kenapa sih ini ke kiri, Bu? Tadi katanya kalau dijumlahkan itu ke kanan.
7 kalau dikurung artinya dikali. Positif kalikan negatif. Tadi apa hasilnya? Positif dikalikan negatif, hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 3. 7 tadi 0 sampai ke 7. Kemudian dikurang. Kalau dikurang berarti ke kiri. Kalau ditambah ke kanan. Dari 0 ke 7. 7 di sini dikurang berarti ke kiri. Ke kiri berapa? Ke kiri 3. Berarti 1, 2, 3. Oh, ternyata hasilnya adalah 4. Sama dengan 4. Paham ya? Kemudian selanjutnya contoh yang ketiga. Negatif 4. Dari 0, 0-nya di sini ke negatif 4. Berarti ke kiri negatif 4 di sini. Kemudian ditambah negatif 3 seperti tadi. Bu, itu kan ditambah, kenapa kok nanti arahnya ke kiri? Nah, kita lihat dulu yang tadi yang sudah Ibu praktekkan pada contoh nomor 2. Menjadi negatif 4 positif kalikan negatif. Kalau dikurung ingat tadi positif kalikan negatif. Kalau dikurung berarti perkalian. Positif kalikan negatif hasilnya negatif. Berarti dikurangi 3. Negatif 4 dari 0 ke negatif 4 berarti negatif 4. Kemudian dikurangi 3. Dikurangi berarti ke kiri. Dari negatif 4 ke kiri lagi. Ke kiri berapa? 3. Berarti 1, 2, 3. Hasilnya adalah negatif 7. Sampai sini paham ya? Oke, itu menggunakan garis bilangan. Kemudian kita lanjutkan. Penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Tadi yang awal Ibu jelaskan tentang bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Sekarang kita menggunakan penjumlahan bilangan bulat tanpa garis bilangan. Bagaimana? Oke, kita bahas satu persatu. Contoh yang pertama adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Pasti tahu ya, dari SD kalian juga sudah tahu kalau 5 ditambah 3 ya 8 hasilnya ya. Nanti kalau misalkan kalian belum paham, coba dipraktekkan. 5 ditambah 3 pasti 8 ya. Untuk kelas 7A sampai dengan 7C, Ibu harapkan ketika ada video seperti ini kalian selalu menyimak. Dan kalau ada tambahan atau ada yang belum paham, kalian tambahkan di sampingnya. Yang kedua, 12 ditambah negatif 15. Ingat perkalian yang tadi, pokoknya kalian harus ingat tadi yang positif kalikan positif sama dengan positif. Positif kalikan negatif sama dengan negatif. Negatif kalikan positif sama dengan negatif. Dan negatif kalikan negatif sama dengan positif.
12 ditambah negatif 15. Positif kali negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif. Berarti 12 dikurangi 15 sama dengan negatif 3. 12 itu kan lebih kecil. 12 dikurangi 15. 15 itu lebih besar daripada 12. Berapa? 3. Jarak 12 ke 15 itu negatif 3. 12 kurangi 15 sama dengan negatif 3. Kemudian yang ketiga, negatif 8 ditambah 12. Hasilnya 4. Biasanya kalian ketika dijelaskan itu iya paham, tapi ketika besok ada soal, sih gimana ya bisanya 4? Caranya, kalau di sini negatif, itu hutang. Kalian hutang. Kalau di sini ditambah, berarti kalian nyarutang, ngelunasi. Contohnya, Ani membeli telur seharga berapa? Ani membeli telur seharga 20.000. Ani hanya membawa uang 10.000. Berarti hutangnya berapa? Hutangnya ya 10.000. Misal kamu hutang di warung 8.000. Negatif kan hutang. Kamu hutang 8.000 di warung. Ditambah berarti nyarutang. Nyarutang 12.000. Kalian pasti kalau hitung-hitungan uang cepet lah ya. Utangnya 8.000. Nyarutang 12.000. Hasilnya yaitu tinggal 4.000. Kenapa Bu di sini positif nggak negatif? Karena kan sudah lunas, sisanya 4.000. Kecuali kalau masih hutang di sini negatif. Tapi karena sudah lunas, ya di sini positif 4. Ibu ulangi lagi. Hutangnya 8.000, nyarutang 12.000, sisanya berapa? 4.000, positif karena sisa bukan hutang lagi. Ini dipahami benar-benar. Biasanya di situ nanti kalian yang bingungnya kalau udah lihat soal lain. Kemudian yang D. Negatif 4 ditambah negatif 5. Negatif 4 di sini berarti ada kurungnya. Positif kalikan negatif. Positif kalikan negatif hasilnya negatif. Negatif berarti negatif 4 kurangi 5 sama dengan negatif 9. Bu ini kok hasilnya negatif tidak positif seperti yang C ini? Ya karena negatif 4 tadi apa dikatakan Ibu? Hutang. Berarti hutangnya itu 4. Kurangi tambah utang, wong dikurangi 5. Kalau negatif itu utang. Berarti punya utang 4 tambah utang 5. Utangnya berapa? 9. Karena hutang maka negatif. Ibu ulangi. Negatif 4 dikurangi 5. Kalian punya hutang 4 ditambah hutang 5. Berarti utangnya 4 ditambah utang 5. Berarti utangnya 9. Ya dipahami dulu. Kemudian kita lanjutkan. Sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat tertutup. Bagaimana sifat tertutup? Sifat tertutup yaitu misalkan untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A ditambah B sama dengan C. Dengan C juga bilangan bulat. A ditambah C sama dengan C. AB itu bilangan bulat dan C juga bilangan bulat. Contoh, 6 tambah 4.
6 tambah 4 itu adalah 10. 6 bilangan bulat. 4 juga tadi bilangan bulat. 10 berarti bilangan bulat. Semuanya ini bilangan bulat. Itu adalah sifat tertutup. Kemudian yang kedua, sifat komutatif. Sifat komutatif untuk setiap bilangan bulat A dan B selalu berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, 2 ditambah negatif 4. Ini adalah A ditambah B. Mengikuti sifat ini sama dengan B ditambah A. 2 ditambah negatif 4 sama dengan B-nya tadi berapa? Negatif 4. Berarti negatif 4 ditambah A-nya. A-nya yaitu 2. Ingat sifat yang tadi. Positif kalikan negatif. Positif kalikan negatif. Hasilnya yaitu negatif. Berarti 2 dikurangi 4. Ini tetap negatif 4 ditambah 2. 2 kurangi 4. Negatif 2. 2 kan lebih kecil. Otomatis masih utang 2. 2 kurangi 4 negatif 2. Sama dengan negatif 4. Ingat yang tadi Ibu jelaskan. Negatif 4 hutang. Kamu hutang 4.000. Ditambah berarti nyarutang. Nyarutang 2.000. Hasilnya tinggal masih utang kan? Wong utangnya 4.000, nyarutangnya 2.000. Ya masih utang. Berapa utangnya? 2.000. Karena hutang, maka negatif. Jadi sama. Negatif 2 sama dengan negatif 2. Ini adalah sifat komutatif. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mempunyai unsur identitas. Untuk sebarang bilangan bulat selalu berlaku A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, A-nya itu 4, berarti 4 tambah 0 sama dengan 0 tambah A, berarti 0 tambah 4. Sama dengan A, 4 tambah 0 pasti 4. 0 tambah 4 pun sama. 4. 0 dibolak-balik dijumlahkan dimanapun, nanti hasilnya pasti di sini sama. Itu unsur identitas. Kemudian yang keempat, sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A ditambah B, ini dalam kurung dulu. Kalau dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah, ini yang di dalam kurung, B tambah C. Jadi bedanya, kalau yang ini yang di dalam kurung A tambah B, kalau yang ini yang di dalam kurung B tambah C. Tapi nanti hasilnya pun akan sama. Contoh, A-nya di sini adalah 5. B-nya 6 dan C-nya adalah negatif 4. A5, B6, C4. 5 tambah 6 tambah negatif 4. Sama dengan 5 ditambah 6 ditambah negatif 4. Ingat, yang di dalam kurung itu dikerjakan dulu. Berarti 5 tambah 6, 11 ditambah negatif 4 sama dengan 5 ditambah. Ingat yang ini tadi, positif kali negatif, hasilnya negatif. Menjadi 6 dikurangi 4. Positif kali negatif, hasilnya negatif. 11 kurangi 4.
sama dengan 5 ditambah 6 kurangi 4, 2. 11 kurangi 4, 7. Dan 5 ditambah 2 juga hasilnya 7. Berarti sama. Oke, ini sifat asosiatif. Kemudian mempunyai inverse. Lawan dari A adalah negatif A. Sedangkan lawan dari negatif A adalah A. Jadi terbalik ya. Contohnya, 9 lawan dari negatif 9. Begitu pula sebaliknya. Negatif 9 lawan dari 9. Itu sifat mempunyai inverse. Kemudian pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat, pada pengurangan bilangan bulat, mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambah dengan lawan pengurangannya. Secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A dan B, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Kenapa sama? Positif kali negatif kan hasilnya negatif. Contoh yang A. 7 dikurangi 10 sama dengan 7 ditambah negatif 10 sama. Positif kali negatif kan negatif. 7 kurangi 10 negatif 3. Kemudian, negatif 8 kurangi negatif 9. Sama dengan negatif 8, positif kalikan negatif kan negatif, sama saja. Sama dengan negatif 17. Ingat, kalian punya hutang 8, kurangi tambah hutang. Tambah hutang 9. Hutang kalian 8. Ditambah hutang lagi 9. Otomatis hutangnya tambah dong. Jadi hutangnya 17, negatif 17. Sekarang membandingkan bilangan bulat. Sebentar lagi selesai ya. Membandingkan bilangan bulat. Ini tandanya seperti ini, lebih dari. Yang kedua kurang dari. Kalau kalian bingung, di sini lebih dari. Berarti B, kurang dari K, besar, kecil, lebih dari, kurang dari. Lebih dari besar, kurang dari berarti kecil. Kalau kalian masih bingung tandanya, dipakai seperti ini. Kalau sama dengan sudah paham pastinya ya. Oke, kita lanjut. Sama dengan pasti sudah tahu. Contoh. Di sini ada 5. Titik-titik negatif 9. Tanda yang tepat apa? 5 itu lebih kecil atau lebih besar daripada negatif 9? Kalau ke kanan itu besar, lebih besar daripada ke kiri. Kalau tadi negatif 9 berada di mana di garis bilangan? Di sebelah kiri 0. Sedangkan 5 berada di sebelah kanan 0. Berarti 5 itu lebih besar atau lebih kecil? Kalau ke kanan besar atau kecil? Kanan itu besar, kiri itu kecil. Ini 5 berada di kanan 0 dan negatif 9 itu kiri 0 pada garis bilangan. Berarti 5 itu lebih besar. Kalau kanan berarti besar. Kalau di kirinya itu berarti kecil.
lebih besar daripada negatif 9. Tadi bagaimana tandanya besar? Nah, ini kan B besar. Negatif 7, negatif 1. Kalau ini sesama negatif bagaimana, Bu? Kan ini ya di kiri 0, negatif 1 ya di kiri 0. Dilihat garis bilangannya. Di sini misal 0. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Negatif 7 ini. Kemudian negatif 1 di sini. Negatif 7 itu kirinya atau kanannya negatif 1? Negatif 7 itu kiri, sebelah kirinya negatif 1. Berarti semakin ke kiri tadi dikatakan semakin kecil. Berarti negatif 7 itu kurang dari atau lebih kecil daripada negatif 1. Tadi tandanya bagaimana? Ya, K kecil. Itu ya. Kita masuk ke kumpulan soal bilangan bulat. Nomor 1. Suhu di Jakarta pada termometer menunjukkan 34 derajat Celcius di atas 0. Kalau di atas 0 itu berarti positif. Pada saat itu, suhu di Jepang ternyata 37 derajat Celcius. Di bawah suhu Jakarta. Berapa derajat suhu di Jepang? Suhu di Jepang berada di 37 derajat Celcius di bawah suhu Jakarta. Tadi suhu Jakarta yaitu 34 derajat Celcius. Kalau di bawahnya berarti dikurang. 34 dikurangi, di bawah berarti kan negatif. Negatif 37. Berarti 34 dikurangi 37. 34 kurangi 37 negatif 3 derajat Celcius. Nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kalau yang terkecil itu yang paling kiri itu berarti paling kecil kalau pada garis bilangan. Negatif 3, 2, 0, 9, negatif 1. Kita lihat tadi garis bilangannya. Negatif 3 sama negatif 1, sebelah kiri mana? Oh, ternyata negatif 3 itu lebih di sebelah kiri daripada negatif 1. Berarti kalau terkecil dimulai dari negatif 3, baru negatif 1, 0, kemudian 2, 9. Kemudian nomor 3, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Yang terbesar, di sini ada 10, 4, negatif 10, 5, negatif 5. Bu, kok pembahasannya di situ 10 dulu bukan negatif 10? Karena negatif 10 itu di sebelah kiri. Kiri 0 ya. Yang sebelah kanan itu berarti yang besar. Berarti dari 10, 5, 4, negatif 5, negatif 10. Itu. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi pembelajaran pertama ini. Kalian pahami, kalau belum paham dibaca kembali, karena besok pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 kita akan belajar di kuis. Isinya kumpulan soal bilangan bulat yang sudah tadi Ibu bahas. Kemudian
untuk kelas 7A sampai dengan 7C, setiap pembelajaran Ibu sebelum hari Jumat akan Ibu berikan materi dulu di hari Kamis, kemudian videonya juga, materinya kalian download atau kalian tulis di buku matematika, kemudian baru melihat videonya. Videonya itu membahas tentang materi pada modul tersebut. Apabila ada tambahan silakan ditambahkan supaya paham dan pada hari Jumatnya bisa mengerjakan kuis di Quizy ataupun besok kalau menggunakan Google Formulir. Kemudian apabila kalian sudah mencatat atau ngeprint materi tersebut, di Google Classroom akan Ibu berikan tanda checklist. Sudah merangkum, belum merangkum. Kalau sudah merangkum, silakan besok kalian checklist kalau kalian sudah merangkum. Checklist tersebut, ketika besok sudah kalian masuk sekolah, kalau kalian sudah merangkum, berarti kalian harus menunjukkan rangkuman itu. Karena Ibu punya datanya. Ya. Itu saja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.